Tapi Erick Thohir udah akhirnya ya udah sign juga kalau ya udah akhirnya berhenti. Nah kerugiannya tuh kayak gimana sih? Gini. Kita harus lihat dari beberapa pihak. Kita lihat dari pihak PSSI. Kalau kita lolos 4 besar, kita bisa masuk Olimpiade. Yeah. Kapan lagi kita masuk Olimpiade? Betul. Oke? Sekarang mumpung lagi bagus-bagusnya. Gimana? Friendly match lawan tim yang di atas kita itu ngebantu. Dan 2 tim ini di atas kita. Jadi itu ngebantu. Jadi good, gue setuju. Ini tindakan yang bagus dari PSSI untuk bisa merealisasikan permintaan Sintayong melawan tim yang lebih di atas kita, which is good. Dan kalau kita kalah pun nggak usah dibully atau apa-apa. Friendly match itu tujuannya untuk bereksperimen. Kalah menang nggak penting sama sekali. Mana pendapat coach soal perjanjian target STY sama Pak Ketum mengenai perpanjangan kontrak? Apakah logis kalau harus menunggu timnas U23 dan harus masuk semifinal padahal lolos grup aja yang diisi negara unggulan sudah bagus. Jika timnas gagal lolos terus STY dipecat, kira-kira pelatih mana yang cocok untuk timnas? Terima kasih coach. Gua harap STY nggak dipecat. Tapi memang dia sendiri punya perjanjian dengan Erick Thohir, terus kita mau ngapain? Ya dia sendiri pede gitu loh. Iya. Hai Spotify, apa kabarnya? Balik lagi dong sama Kartika Berliana. Pastinya cuma di Just Feel sama Koci yang lagi viral dengan caranya sendiri. Viral, bingung nggak tuh? Koci gimana? Baru aja nih, akhirnya ketemu. Baik. Tapi aku udah nyiapin sih beberapa baju buat di review di sini. Koci mau ada review lagi? Enggak. Kenapa sih Koci? Cukup, gue 4 hari terakhir ini benar-benar puyeng kepala gue ya. Kok baikan Gue sih dapet Koci? WhatsApp bertubi-tubi, dapat dari orang-orang yang gue jarang ngobrol atau ketemu, tanya ini itu, udahlah banyak lah. Oh enggak, tapi aku mau tahu kenapa Apa? endingnya tuh sampai ya udah akhirnya kan Ya dong, baikan. kita selalu cari yang terbaik. Gini. Gue itu paling nggak suka ribut-ribut. Buat apa sih? Waktu itu berharga. Yeah. Oke, jadi kita enjoy the moment. Kalau seandainya ada friksi, ada clash, kita perbaiki. Oke, kita cari solusi. Miskomunikasinya di mana? Ini yang gue lakukan. Tapi dari pihak Ernanda juga punya niat baik gitu loh. Jadi kan dua-dua punya niat baik, ya kita ketemukan. Kapan tuh bakal ditayangin? Selasa sore. Itu apa bentuknya dalam permintaan maaf kah atau masih debat juga di situ atau obrolan dia tetap minta maaf. Tapi untuk gue udah case close pada saat dia hari Senin hari Minggu malam minta maaf. Untuk gue itu udah selesai, nggak perlu ketemu. Iya. Tapi dia bilang gue pengen secara gentleman ketemu minta maaf gitu, which is good. Iya. Sebenarnya dia gini ya, orang kalau nggak kenal sama kayak orang nggak kenal gue. Iya. Orang bilang, oh Justin songong berapa arogan. Nah kamu kenal aku cukup lama kan? Emang aku sombong? Masih songong sih. Oke, thank you. Kalau orang bilang gue songong sih fine aja, tapi at least lu kenal gue dulu, ngerti nggak? Iya setuju, iya. Betul. Sama kayak kamu juga nggak kalah songongnya. Enggak dong, masa gitu sih Koci. Iya tapi Koci, kan katanya ini bukan Koci doang kan yang diserang sama masnya. Yeah. Ada Kak Pange sama Kak Hanif ya? Enggak, Pange doang. Oh Kak Pange ya? Terus Enggak, sebelumnya tuh dia udah sering serang. Oh gitu. Maka dari itu nontonlah The Bro Code, dijelasin kenapa dia melakukan itu. Oke. Dan dia juga sudah minta maaf, dan untuk gue case close. It was good. Dan kan Makna itu punya coffee shop kalau nggak salah dia bikin. Dia minta gue sekali-sekali datang, ya gue akan datang. Oke. Gue itu nggak punya dendam, no hard feeling, asal orangnya punya niat baik. Yang gue sangat hargai dari Ernanda ini, dia mengakui bahwa dia salah. Yang repot kan sekarang orang nggak pernah mengakui kalau dia salah. Setuju. Ya kan, yang ada nyinyir atau apa bla bla, orang kayak gitu gue hindari. Iya. Tapi Ernanda mengakui dia salah dan dia menjelaskan kenapa dia itu dan dia mau berubah dan that's good gitu loh.
Iya. Dan dia sadar bahwa ego tingginya itu merusak segalanya. Bahkan kerja keras dia selama bertahun-tahun, kredit yang sudah bangun itu bisa dalam sekejap hancur. Dia sadar itu. Iya. Dan untuk gue sih, ya bagus. Kedepannya mau gue ayo aja gue bantu. Oke. Gue bukan pendendam. Tuh, yang ada masalah dibantu. Ini yang teman deketnya nggak dibantu-bantu bikin TikTok. Apa yang harus dibantuin? Bikin TikTok suruh joget, ya sure. Tapi dari pihak Erigonya udah nggak ada kerjasama. Oke, Erspo-nya? Sama gue nggak ada kerjasama. Dia kan gini. Tapi akhirnya kan Erspo itu reputasinya udah jeblok kan? Iya. Sekali lagi, gue pun nggak punya niat jahat. Iya. Gue bilang, gue bersedia untuk bantu semua brand lokal. Kenapa? Karena mereka itu memberi makan kepada ribuan rakyat Indonesia. Puluhan ribu kalau ditotal-totalin. Ya kan? Masa kita nggak bantu? Ngerti nggak? Nah, kalau gue bisa bantu. Kayak gue bilang ke Erspo juga, lu kalau mau gue angkat lu, gue bantu. Free. 0, 0. Lu nggak usah bayar gue. Kamu tahu rate aku dong? Tahu banget. Nah, oke. Manager. Jadi aku bilang for free. Gue nggak minta proyek, nothing. Itu gue jelaskan dari depan. Biar jangan, kan orang kita tahu sendiri, wah jangan-jangan Coach Justin kan mahal. Iya. Minta duit. Enggak. I do it for free. Gue akan angkat lu. Dengan catatan, yaitu 4 itu. Iya. Ganti desain, ganti bahan yang replika, yang first player itu udah bagus bahannya. Yang replika mah itu ganti logo, sama turunin harga. Iya, setuju. Itu yang terakhir paling setuju banget tuh. Dan ini harus terjangkau. Dan dia setuju. Dan bukan hanya dia, Marcel pun setuju. Marcel direktur marketing PSSI. Jadi oke, kita bekerja sama, gue pantau, dan dia melibatkan lebih banyak insan bola. Jadi bukan Justin doang. Di itu kan judul-judul kan clickbait seolah-olah gue yang ngatur apa. Kagak. Iya. Gue hanya bagian dari banyak insan bola yang terlibat. Iya. Dalam approval dalam ini. Itu aja. Gue bukan siapa-siapa kok. Tapi ya, kalau kayak gini tuh kelihatan banget ya Coach ya, netizen Indonesia, apalagi kalau menyangkut timnas tuh langsung bersatu. Betul. Ya. Domba dan kardus bersatu membela gembalanya. Domba dan kardus. Wih, keren. Semoga nanti ke depannya jersinya makin mentereng ya. Apalagi nanti pasti lebih bagus. Nggak mungkin lebih jelek daripada sekarang. Iya, lebih jelek, nggak lebih spesial Coach. Sekarang akan spesial. Oke, harus. Kita bakal ngomongin liga yang Liga 1 berhenti, terus juga persiapan timnas U23 nih akan ada Piala Asia juga. Tapi tuh menarik nih Coach. Kemarin kan pro kontranya gede banget tuh, tapi Erick Thohir akhirnya udah sign juga kalau udah akhirnya berhenti. Nah, kerugiannya tuh kayak gimana sih? Gini. Kita harus lihat dari beberapa pihak. Kita lihat dari pihak PSSI. Kalau kita lolos 4 besar, kita bisa masuk Olimpiade. Kapan lagi kita masuk Olimpiade? Betul. Oke. Sekarang mumpung lagi bagus-bagusnya. Oke. Dari pihak PSSI. Kita lihat dari pihak Sintayong. Sintayong dikasih target, bahkan sekarang target 4 besar. Naik lagi targetnya yang dari lolos grup sekarang ke 4 besar. Dia butuh pemain yang bagus dong. Dan karena ini bukan agenda FIFA, nggak tahu juga pemain mana yang dilepas, ya kan? Pada saat pemain dilepas, at least amunisinya lebih banyak. Plus pemain-pemain Liga 1. Karena kan nggak kayak timnas senior main di FIFA semua harus dilepas. Ini kalau nggak salah 6-7 pemain lah kira-kira itu yang main di luar Liga 1. Sisanya kan Liga 1, which is sekitar 16-17an Liga 1. Nah, ini dari sisi Sintayong, oke? Bener juga, ya kan? Jadi PSSI Pak bener, Sintayong bener. Kita lihat dari sisi klub. Yang gue tahu itu kan Borneo sama Persija nggak mau lepas pemainnya. Iya. Paham juga. Persija paling banyak kan? Ya, gue nggak tahu. Iya. Pokoknya intinya ada beberapa klub lah. Oke. Borneo itu berada di rank 1, ikut championship, pasti mereka takut pemain cedera dan lain-lain dong. Mereka kan bisa jadi juara untuk pertama kalinya kalau nggak salah, iya kan? Jadi dari sisi klub, gue paham juga kenapa mereka nggak mau lepas pemainnya. Iya. Oke? Bener juga ini klub. Ada juga klub punya alasan lain yang kontrak pemain dan lain-lain. Nah, ini special case. Oke. Jadi lihat dari 3 sisi yang
benar. Sekarang menurut gue benar, punya argumentasi yang valid lah. Sekarang tinggal bagaimana mencari solusi. Yang punya power di sepak bola adalah ketum PSSI, which is Erick Thohir. Ya udah, kalau begini caranya, ya tetap kepentingan Indonesia dinomor-satukan, yaitu diberhentikan sementara. Apakah ini tindakan yang optimal, yang positif atau enggak juga? Tapi gue paham kenapa Erick Thohir melakukan itu. Jadi harus ada yang berkorban. Nah, terus special case, ada klub yang bilang, ya gimana dengan kontrak pemain kita nggak? Nah, ini untuk gue agak lucu. Gue bandingkan dengan Belanda ya. Di Belanda kalau kita mau ikut musim depan, itu sudah di screen, punya alasan semua. Jadi kalau kamu sekarang nih income dan pengeluaran minus berapa gitu, budgetnya bakal minus, bukan nggak bisa bayar ya, tapi minus, dipotong poinmu. Jadi harus benar-benar sebuah klub itu harus sehat secara finansial untuk bisa ikut. Nah, ini kan bukan pertama kali di Indonesia kalau klub nggak punya duitnya. Untuk ini yang bikin gua agak miris sebenarnya. Intinya adalah kalau lu nggak punya duit nggak usah ikut. Kasarnya begitulah. Jangan lu korbankan pemain. Jadi klub harusnya lebih prepare soal hal-hal kayak begitu. Oh gitu. Iya, kemarin juga ada Persis Solo ya yang udah kalkulasi duluan tuh kerugiannya. Berarti kalau diundur lagi bakal jadi Persis Solo mah banyak duit lah. Iya, gue bilang nih ya. Iya, terus apa? Bakal jadi liga terpanjang dong di antara semua liga yang kayak ya, mau gimana lagi? Kecuali klubnya mau lepas pemainnya, baru nggak di itu. Koci tadi kan bilang kalau dari sisi PSSI berarti kan kita harus 4 besar tuh targetnya sekarang. Tapi kan kalau Olimpiade 3 teratas ya, berarti Indonesia tapi kan 3. Mampu nggak sih? Bisa nggak sih? Dengan yang pilihan pemainnya yang 28 ini? Gini, kalau dibilang mampu atau enggak, ya itu Sintayong yang tahu. Karena mayoritas pemain lokal yang gue nggak tahu. Tapi plus poinnya dari 23 pemain yang diseleksi, kalau nggak salah, itu 14 pernah main di timnas. Jadi Sintayong tahu. Gue lebih optimis dengan timnas senior daripada yang U23. Karena lebih banyak pemain yang main di luar. Sesimpel itu alasannya. Jadi kalau ada orang yang keluar kualitas pemain Liga 1-2 sama dengan Liga Eropa, Eredivisie yang Tom Haye, Orat Mangun main sama dengan Liga 2 Indonesia ya. Katanya malah ada tuh yang pemain Eredivisie tuh yang mau diambil juga siapa yang Verdong? Calvin Verdong. Itu main di NEC. Ya, tapi ya udah intinya adalah ya semua orang mau punya pendapat bebas lah, tapi untuk gue kocak aja. Tapi Koci, update-nya Sintayong jadinya perpanjangan kontraknya gimana sih? Kan kalau terakhir tuh yang lolos fase grup lah. Terus jadi 4 besar. Terus jadi kayak gimana lagi kalau update-nya dari Koci? Kontraknya Sintayong. Asumsi nggak masuk 4 besar. Oke. Asumsi nggak masuk 4 besar akan akan dievaluasi lagi. Tapi kalau masuk 4 besar otomatis lolos, otomatis perpanjang. Nah, tapi masa hanya karena U23 Sintayong nggak diperpanjang? Pak Erick itu orang yang very fair. Sangat fair. Dan dia butuh juga timnas yang perform kan. Nah, lihat timnas senior kita kayak apa performance-nya. Kan gitu. Nah, ini kan ada friendly match-nya kalau nggak salah lawan Arab Saudi sama Uni Emirat Arab. Terus nanti di grup kita kan ada yang Timur Tengah juga tuh. Bakal ngebantu banget nggak sih gaya permainannya sama atau gimana? Friendly match lawan tim yang di atas kita itu ngebantu. Dan 2 tim ini di atas kita. Jadi itu ngebantu. Jadi gue setuju ini tindakan yang bagus dari PSSI. Untuk bisa merealisasikan permintaan Sintayong melawan tim yang lebih di atas kita, which is good. Dan
Kalau kita kalah pun, nggak usah dibully atau apa-apa. Iya, setuju loh. Friendly match itu tujuannya untuk bereksperimen. Kalah menang nggak penting sama sekali. Setuju. Setuju. Yang penting nanti. Haha, haha. Kita kan juga waktu Piala Asia, friendly match-nya kalah juga kan? Iya, yang Ya kan, Irak sama dibully-bully Iran kan. itu. Ujungnya apa? Lolos juga kan? Iya. Gitu. Lagian itu close match kok nggak ditampilin juga gitu, ya kan? Udah pasti ada yang pakai HP. Ya gitu sih, tapi kan nggak full 45x2. Gitu. Mau jawab-jawab nih? Oke, seperti biasa ya, seperti Fires, kita akan jawab-jawab pertanyaan kamu, tapi ingat, kalau nggak kejawab jangan baper, jangan nge-DM aku apalagi ya, terus ya, itu boleh banget nge-DM Koci langsung buat nanya ya, tapi kalau kayak gini nih, setiap minggu kita pasti bakal bacain dan pertanyaannya adalah random semua yang dari kamu pasti kita jawab ya. Langsung aja dari Ricky Sanjaya, realistisnya gimana Coach? Apakah bisa melaju ke Olimpiade Paris? Atau hanya sekedar bisa lolos fase grup demi target Erick Thohir kepada STY? Enggak, ini yang terakhir harus ini bukan target Erick Thohir. Erick Thohir itu targetnya cuma lolos grup. Ini target STY. Ya, jadi tolong jangan diputar-putar. Ini target STY, ya gue sekali lagi gue nggak seoptimis itu, tapi bukan nggak bisa, bisa-bisa aja. Australia loh. Ya, itu Sintayong yang tahu kekuatan dia kan. Ini kan ya kan, dan 14 pemain sudah main di timnas. Jadi Sintayong yang tahu. Kalau gue sih, gue hanya berharap lah, oke, bisa. Kan tambah lolos, tambah banyak job. Iya lagi, ikut deh. Iya dong. Ikut Koci. Kalau nggak lolos kan cuma siaran 3. Kalau lolos kan lebih banyak siarannya. Setuju. Di TV mana tuh ya, kebagian jadwal kayak. Iya kayak gitu, tapi realistis nggak Coach bakal ke Olimpiade Paris nih selevel Asia? Ya 50-50 untuk gue. Tapi melawan Vietnam kemarin karena emang Vietnamnya juga udah nggak terlalu bagus di bawah Croatia juga kan sampai 3-0 telak banget loh Coach. Padahal sebelumnya aku masih baca tuh di leg pertama netizen tuh masih kayak nggak bakal bisa di Hanoi. Udahlah. Nggak semua netizen bener. Oke. Taunya 3-0. Nggak, makanya kita harus nonton pertandingan baru kita paham. Iya. Nah lanjut, aduh namanya berat Bertolomeus, Coach sebagai penonton Anda mengalami evolusi taktik sepak bola dari zaman Catenaccio, Total Football, Tiki Taka, Pressing DLL. Jika Anda melihat ke depan, kira-kira evolusi taktik apa yang terjadi di 10 tahun mendatang? Atau saat ini sudah puncak dari evolusi taktik sepak bola yang menjadi industri? Bagus deh. Enggak, ini pertanyaan yang bagus. Tapi kalau gue selalu prediksi nggak bisa, karena gue bukan paranormal. Tapi cenayang. Oke, nggak juga. Oh enggak, oke. Sepak bola itu ya kira-kira sekitar masa 5 tahun. Berubah lagi. Kan sekarang lagi ngetren 3-2-4-1, 3 back, mulai banyak yang main dengan 3 back. Kedepannya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Ini juga ada hubungannya dengan aturan FIFA. Kadang mau diterapkan kan after an offside. Jadi kalau whole body, seluruh body di depan baru offside. Kalau masih ada sejajar sama defender sedikit aja itu nggak dihitung offside. Dan ini berpengaruh terhadap tactical. Ini sangat berpengaruh terhadap tactical. Maka dari itu tim-tim nggak akan lebih sering main dengan offside. Mereka akan kehilangan lah. Nah, jadi sekali lagi perubahan tactical itu ada korelasinya ke depannya dengan dengan peraturan. Jadi kalau dibilang nggak bisa diprediksi, you never know. Oh gitu. Yang jelas pasti makin menarik dan makin kekinian ya lah Coach ya. Tapi selalu berputar nggak sih Coach kalau taktik kayak gitu, kayak balik lagi ke Enggak. Atau akan selalu baru dengan Enggak, ini bukan bumi. Kalau bumi putar balik lagi gitu. Bukan desain baju juga ya. Jadi bumi nggak datar ya. Oke. Aku nggak ikutan kalau kayak gitu ngeri banget deh. Jadi nggak akan balik lagi. Nggak akan balik lagi. Beda. Oke, gitu ya Bertolomeus. Lanjut, ada SW7. Izin tanya Coach, gimana pendapat Coach soal perjanjian target STY sama Pak Ketum mengenai perpanjangan kontrak? Apakah logis kalau harus menunggu timnas U23 dan harus masuk semifinal padahal lolos grup aja yang diisi negara unggulan sudah bagus? Jika timnas gagal lolos terus STY dipecat, kira-kira pelatih mana yang cocok untuk timnas? Terima kasih Coach. Gua harap STY nggak dipecat. Tapi memang dia sendiri punya perjanjian dengan Erick Thohir, terus kita mau ngapain? Ya dia sendiri pede gitu loh. Iya. Jadi mau dukung dia susah juga.
Iya kan? Kalau seandainya dia nggak punya target besar, terus nggak lolos, nggak mencapai dipecat, mungkin kita bisa dukung ya. Tapi kalau gue kan ketemu Pak Erik langsung, Pak Erik sendiri bilang, untuk saya lolos grup aja cukup. Sintayong sendiri yang mau bilang 4 besar, ya susah juga, ngerti nggak? Iya. Itu satu. Jadi kalau dibilang realistis ya seperti tadi, Sintayong yang lebih tahu. Tapi gue bilang sekali lagi, gue tetap percaya kepada Erick Thohir dalam kebijakannya karena sepenting-pentingnya U23, senior jauh lebih penting. Iya ya. Mengangkat rank kita jauh lebih penting. Iya. Kalau kita lihat Sintayong dari 170-an kalau nggak salah ya. Sekarang 140-an, 142 setelah menang. Dan ini akan naik terus, percaya gue lah. Akan mendekati 100. Itu kan sebuah prestasi luar biasa. Nggak mungkin Erick Thohir tutup mata terhadap prestasi di senior. Tapi memang sekali lagi yang gue dapat masukan juga, bukan hanya prestasi di lapangan, ada hal-hal yang lain yang memang harus diluruskan. Kalau gue bilang Sintayong harus belajar bahasa Indonesia. Oke, hanya itu kelemahannya, padahal yang lain juga salah satu itu udah deket. Ini nggak pakai bahasa Indonesia aja, dia sama kedekatan pemainnya udah luar biasa. Maka dari itu, apalagi kalau dia bisa bahasa Indonesia. Iya, wah, ajarin deh Coach. Kamu aja yang ajarin dia. Ih, mau banget, gimana ya caranya? Andi Syafiq Asyofi, salam untuk Kak Beliana dan Coach, semoga sehat dan sukses selalu. Nggak mau nanya apa-apa sih, cuma mau terima kasih sama Coach yang sudah mewakilkan kami netizen perihal jersey timnas kebanggaan kita. Semoga desain yang baru akan lebih bagus dan terjangkau harganya. Thank you Coach. By the way, desainnya spill dong Coach, kan Coach udah tahu. Terima kasih Syafiq Asyofi. Jadi gue itu agak diremehkan ya sama beberapa account di Twitter. Ini cuma jersey doang. Yang penting kok heboh-heboh soal jersey. Gue paham mereka. Karena kelihatan mereka bukan orang bola. Iya. Orang yang cinta timnas, yang gila bola, itu paham bahwa jersey itu penting. Jersey ini membawa kebanggaan 275 juta masyarakat Indonesia yang mendukung timnas kita. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang nggak mendukung, itu hak mereka. Oke? Jadi untuk kami, jersey itu harus bisa dibanggakan. Jersey yang baru nggak bisa dibanggakan, sorry to say. Dan orang PSSI setuju juga kok. Bukan hanya gue. Iya kan? Nah, artinya gue ini sekali lagi bukan siapa-siapa. Gue hanya bisa membantu, meng-approve. Siapa yang desain itu dari pihak Expo. Nanti akan datang beberapa desainnya seperti apa kita nggak tahu karena baru aja keputusan ini di ketok palu sama PSSI dan Expo. Yang jelas, insan sepak bola, jadi bukan gue sendiri ya. Ada beberapa orang, mungkin 5, 10, 20 orang, I don't know, itu PSSI yang ngatur, yang meng-approve. Desain ini oke nggak? Bahannya oke nggak? Tapi harganya desain yang kemarin ini kan juga approval dari PSSI kan? Tapi maksudnya kayak... Tapi orang bola nggak terlibat. Oh gitu, kali ini dilibatkan? Kali ini dilibatkan. Oh gitu. Gitu. Iya. Dan yang jelas, gue akan fight untuk harga. Untuk gue harga harus di bawah 1 juta. Kalau enggak, gue nggak approve. Kalau seandainya kita berandai-andai, 19 orang setuju di atas 1 juta, contoh. Gue enggak, terus ketok palu di atas 1 juta, let it be. Gue akan bilang ke netizen, pertanggungjawaban gue terhadap netizen, termasuk terhadap Andi, gue tidak setuju. Gue akan update apa yang terjadi. Iya loh. Gitu. Nah kemarin yang PSSI kan juga aku baca tuh katanya juga. Kamu itu baca di mana? Baca itu hati-hati, banyak berita hoax. Tapi bener loh, denger dulu dong. Apa? Kan banyak juga nih yang dari dalamnya PSSI sebenarnya tuh nggak serok sama desain awal. Terus yang aku pikirin lah bukannya dari mereka juga ya approval ya? Enggak. Yang approval itu kan ada beberapa orang. Bahwa ada beberapa di dalam yang enggak, ya wajar-wajar aja. Justru ini menunjukkan demokrasi berjalan di PSSI. Gitu. Iya. Setuju nggak setuju, tapi harus ketok palu. Oke, gitu Andi. Nanti by the way soal desain, itu dijelaskan sama Hernanda. Oh gitu. Di Bro Code. Kenapa jadinya seperti ini? Oh gitu. Iya. Wah.
Dikit Enggak, gue nggak mau spill, nonton aja dulu. Gitu dong, dikit lagi deh. Nggak. Rating kita naik nih. Ya udah di TikTok aku ya. Enggak. Yaudah, Kak Zewir. Sorry, out of topic. Gimana tanggapan coach tentang GBK yang mau dijadiin konser sama band Korea, sedangkan konser duluan daripada timnas main. Konser Mei, timnas main Juni. Gimana coach? Soalnya banyak banget nih netizen ribut sama fansnya boy band Korea itu, apalagi kualitas rumput berpengaruh sekali pada pemain-pemain kita. By the way, kemarin Tom Hai juga susah napas di GBK, katanya kenuhan, kurang oksigen. Masa sih? Iya. Makanya coach baca, Enggak. Nggak pernah baca ya coach? Enggak, beritamu nggak jelas. Ih bener loh ada. Enggak, gini. Kalau soal Tom Hai nggak bisa napas, karena dia belum biasa dengan kelembapan yang tinggi. Di kita panas itu lembab, bukan panas, lembab, sangat lembab. Jadi ini masalah adaptasi aja, oke? Karena gue tahu di Belanda kalau panas itu kering, dan itu nggak enak banget. Untuk gue itu nggak enak banget panas kering. Gue mending panas lembab. Iya. Tapi ini kan masalah adaptasi itu bisa. Nah, soal ini gue bahas juga sama Marshall. Gitu. Oke? Gue bilang, gue malu. Video pertandingan ini ditonton juga sama orang luar negeri. Lihat rumput kayak begini. Iya loh. Dan Marshall setuju. Bahkan dia bilang, kalau GBK gini, bahwa ada boy band, itu harus dilakukan. Direktur GBK itu punya target untuk mencari duit. Iya. Salah satu duit dari banyak ya dari konser-konser ini. Dan itu dilakukan di seluruh stadion di seluruh dunia. Bukan hanya di GBK. Jadi kita nggak boleh komplain soal itu. That's not the point. The point adalah bagaimana dengan band ini kita bisa merawat rumput. Contoh, lu taruh papan di atasnya. Yang sering dilakukan oleh stadion lain. Bahkan stadion di Singapura itu punya otomatis pelapisnya. Ngerti nggak? Nah, cost-nya tinggi ya terserah. Nggak ada urusan. Lu charge saja sama IO-nya atau apa. Iya kan? Tapi itu bisa. Tapi Marshall juga bilang, kalau Pak Erick Thohir juga marah dengan rumput kayak begini. Jadi dia bilang, kalau seandainya GBK nggak bisa jamin, gue pindah itu, nggak main di GBK. Dan gue setuju sama Marshall. Di mana? Di JIS? Whatever. Oh, gitu. Tapi yang kalau perizinannya GBK ini under siapa sih coach? Kepo deh. GBK ini punya seknek. Oh. Jadi PSSI pun cuma bisa nyewa. Jadi di bawah seknek. Seknek punya departemen itu ya ngurus GBK dan area. Oh gitu, iya Gitu. pakai yang lain aja. Ya, jadi bukan kalau orang bilang oh PSSI parah, bilang enggak, PSSI nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ini murni di bawah seknek. PSSI hanya nyewa. Oke, iya. Gitu. Iya sih, ya kita tidak bisa apa-apa. Kak Zewir ternyata. Ada Husni Mubarok, komentarnya coach tentang Liga 1 yang katanya cuma sebagai tontonan karena STY nggak melirik pemain lain kecuali pemainnya enggak kata siapa coach? Enggak juga, pasti dia lirik, cuman memang kalau kualitasnya nggak bener ya gimana mau ambil. Dan pemain lain kecuali pemainnya ya pemain-pemain yang dia sudah beri kesempatan, yang sudah ikut latihan, yang sudah bermain, dia pasti percaya itulah. Ya wajar aja gue akan lakukan hal yang sama, tapi gue nggak yakin kalau STY nggak melirik. Sekarang untungnya STY apa? Kalau seandainya ada 3 pemain bagus nggak diambil. Iya. Kan nggak ada untungnya dia. Justru dia butuh 3 pemain bagus ini kalau seandainya benar-benar luar biasa bagusnya dan tidak masuk timnas, kan dia butuh pemain itu untuk mengangkat performa timnas. Itu kan pelatih yang tahu. Karena dulu waktu gue ngelatih timnas, gue melakukan hal yang sama. Ada 2-3 pemain yang menurut netizen itu layak masuk timnas, gue bilang nggak layak, nggak gue seleksi. Iya, pertimbangannya emang coach sendiri gitu ya, pelatih sendiri ya? Tim pelatih. Berarti kita nggak bisa tahu pikirannya STY juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. STY yang tahu, karena orang hanya melihat satu pertandingan. Mereka hanya menilai, dan gue setuju sama netizen, Hoki nggak main bagus. Tapi kan this guy masih muda. Tapi STY kan melihat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin dia punya sesuatu planning besar dengan Hoki, kan kita nggak tahu. Oh gitu. Selama perform, ya pelatih bener. Kalau nggak perform, baru lu bisa salahin pelatih. Iya ya. Gitu. Betul.
Oke, Sola Gracia Velinov. Coach Justin, saya mau tanya apa saran pengembangan usia dini yang biasa dilakukan oleh PSSI agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Hal ini tentu sangat beresiko mengganggu stabilitas sepak bola domestik kita. Maksudnya gimana sih? Oh, pengembangan usia dini yang bisa apa saran pengembangan usia dini yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak terulang lagi Liga? Ya kalau kita bisa bicara usia dini ya, solusinya cuma satu, kompetisi rutin dari bulan September sampai bulan Mei. Itu. Tapi kalau soal liga berhenti ya kembali lagi, feeling gue kalau semua klub melepas pemainnya yang diminta sama Sintayong nggak akan diberhentiin. Ya karena ada beberapa nggak lepas ya mau nggak mau diberhentiin demi kepentingan negara. Kebayang nggak kalau kita masuk Olimpiade? Iya loh, nggak pernah juga. Gila itu. Iya. Gue ke Paris tuh. Ikut dong coach. Jadi apa kayak jadi yang bawain koper juga nggak apa-apa. Masukin koper ya. Jadi gantungan kunci dong, jangan dong. Prisna Dityawan, apakah dengan penghentian liga secara mendadak adalah langkah win-win solution bagi timnas yang akan berlaga di Piala Asia U23 nanti? Dan menurut Coach, langkah apa ke depannya agar tidak terjadi pembatalan liga secara mendadak? Ya, itu yang udah gue jelaskan tadi. Ya, selama Sintayong diberikan apa yang dia inginkan demi kepentingan negara, ya klub harusnya ikut kooperatif lah. Kalau enggak, ya ini yang terjadi. Karena yang salah sebenarnya ya agenda itulah FIFA, AFC lah. Bikin AFC enggak di dalam agenda FIFA atau agenda apalah. Gitu. Jadi kita takut sponsor kali ya, Coach ya, sponsornya. Ya, terlalu banyak pertimbangan. Makanya gue nggak salahkan klub-klub, nggak ada yang salah. Cuman keputusan harus diambil. Jadi harus ada yang dikorbankan. Kalau istilah Inggrisnya collateral damage. Collateral damage. Oke. Pelajaran tuh, catat. Marcel Sanato. Coach, saldo berapa di rekening yang bikin Coach stop bekerja? By the way, kalau punya 271T, mau diapain Coach? Apakah kalimat mau bekerja sampai tua masih berlaku? Gue nggak peduli dengan saldo-saldoan. Gue bekerja karena gue passion. Dan kalau gue nggak bekerja, gue akan mati. Seniman loh ini. Jadi ya kan? Kalau gue punya 2071, gue akan beli MU. Gue kontrak oleh seumur hidup main di MU. Klub lokal apa? Kalau lokal, klub lokal, ya Persebaya. Karena gue lahir di Surabaya. Itu aja. 271T tuh masih banyak Coach, mau ngapain lagi? Selain beli MU. Gak usah 271 miliar aja udah banyak banget buat gue. 200 juta aja udah banyak. Gak usah T. Makanya gue bilang, udahlah, gue malah capek gue seginian. Enggak, orang kok bisa gitu loh, beli pesawat, beli Rolls Royce 25M pakai duit negara. I don't get it gitu. Gue nggak ngerti lu sebagai manusia itu etika lu di mana gitu loh. Iya kan? Terus hidup tenang gitu. Hidup tenang. Ya sekarang nggak lagi. Iya. Sampai kapan nggak tahu. Tapi ini kembali lagi tuh yang gue sering jelaskan di sini, tahu apa? Karma is watching you. Iya. Jangan lu sekali-sekali berani melakukan hal-hal yang tidak etis, yang melanggar segala etika, menghalalkan segalanya untuk mendapatkan yang lu inginkan. Karena karma akan menghantam lu di mana lu merasa di atas. Kasus korupsi ini, kasus Hernanda. Dan Hernanda mengatakan sendiri, bukan gue dia sendiri yang bilang. Mungkin gue lupa, gue lagi di atas, sombong, ego, terus gue taruh di bawah. Dan itu salut gue sama Hernanda, bahwa dia sadar itu. Dia udah sadar duluan ya? Sebelum followernya 271T ya? Iya. Kata-kata hari ini ya itu. Karma is watching you. Serem banget sih Coach. Nggak serem, that's life. Iya. Kalau lu hidup kayak gue santai aja, beli mobil cicil. Tapi mobilnya apa dulu oke nih? Mobil aja. cicil. Nah, mobil gue mobil Cina, mobil Murmer.
Nggak gitu ya. I mean, Itu dari mobil kesekian dari kesekian. kalau lu melakukan itu ya hidup lu tenang, lu lebih enjoy. Kayak Arsenal, enjoy the moment. Ujung-ujungnya juara. Pede banget. Jadi hari ini pokoknya kita belajar tentang karma loh. Ya kan Coach ya? Ya. Tentang karma kalau semua tuh terjadi karena pasti semuanya ada timbal baliknya lah. Harus berbuat baik juga. Dan Tapi jangan lupa daratan. iya, tapi Coachnya luar biasa banget loh. Diserang sebegitunya dia bilang dia nggak tahu. Aku nggak tahu Justin tuh siapa gitu. Dia bilang, iya aku cuma rakyat jelata. Padahal ini Mau adalah bener seorang kan? gembala. Ya enggak lah. Yang netizen Indonesia itu banyak banget yang pro. Udah deg-degan loh aku bacanya. Keren Coach. Makasih Coach untuk Sama-sama. hari ini. See you lagi ya Coach. See you See you. aku kan. See you when I see you. Kalau nggak ada kamu kan ada net. Nat kita bareng aja deh. Gimana? Yaudah deh Sporty Mayer. Bye-bye. Bye.